Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita. Tentu belajar bersama dan sama-sama belajar untuk kemajuan pendidikan kita, kemajuan generasi kita. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang terbaru ya, yaitu RPP selembar. Suka dikatakan RPP 1 lembar. Ini adalah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Nah, apa yang menjadi acuan kita untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sederhana ini, yang disederhanakan, atau dengan kata lain yang diringkas menjadi 1 lembar? Tentu di samping kita mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendidikan ya nomor 14 tahun 2019, tentu kita juga mengacu kepada apa yang dikenal sekarang ini dengan IASP atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan. Dan nanti harus sinkron supaya RPP yang kita susun, RPP yang kita bangun ini ketika kita ajukan dalam penilaian akreditasi menjadi RPP yang ternilai, RPP yang dipakai dan poinnya memiliki poin yang tinggi. Kan itu yang kita maksudkan. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat RPP 1 lembar itu yang disebutkan dengan IASP atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan. Nah, kita identifikasi dulu, kita analisa dulu apa item-itemnya atau indikatornya apa supaya RPP kita sesuai dengan surat edaran tersebut dan IASP. Nah, minimal kalau kita analisa nih ada sekitar 15 poin yang harus ada di dalam RPP yang kita susun. Apa itu? Yang pertama harus ada identitas sekolah atau identitas madrasah. Yang kedua harus ada identitas mata pelajaran. Kemudian yang ketiga harus ada identitas materi pokok. Kemudian harus ada identitas kelas, lokasi waktu, kompetensi dasar dan IPK, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, model atau metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, kemudian tahapan pembelajaran dari pendahuluan, inti dan penutup, kemudian di dalam kita melaksanakan pembelajaran harus jelas sintaknya apa. Kalau kita menggunakan model pembelajaran A atau model pembelajaran X misalnya, sintaknya harus jelas. Kalau kita menggunakan inquiry learning misalnya, maka sintaknya harus jelas. Kalau kita menggunakan pembelajaran berbasis proyek, maka sintaknya juga harus jelas. Nah, kemudian yang terakhir tentu harus ada penilaian, baik penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi 15 item ini tidak boleh lepas dari format RPP yang kita susun karena sesuai dengan surat edaran dan juga IASP atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan.
Nah, kita lanjut bagaimana sekarang mengkonkretkan teori ini ke dalam RPP yang akan kita susun. Nah, misalnya kita mau menyusun, kalau saya sih kan mapelnya adalah sejarah budaya Islam di madrasah. Saya sampaikan sebuah contoh begini. Kita lihat dari atas apa amanah dari surat edaran dan juga IASP tadi harus ada di dalam RPP yang kita susun. Pertama tentang identitas ya, harus ada nama madrasah atau nama sekolah, kemudian ada mata pelajaran, kemudian ada kelas, ada materi dan alokasi waktu. Ini sebagai identitas rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita susun. Nah, kemudian bergeser kita ke bawah nih. Ada kompetensi dasar. Nah, ingat ketika mata pelajarannya PAI, khususnya yang ada di madrasah nih seperti sejarah budaya Islam, maka kompetensi dasar yang dicantumkan dalam RPP tentu harus lengkap dari KD1 dan sampai KD4. Sejak KD1 tentang spiritual, KD2 tentang sikap sosial, KD3-nya tentang pengetahuan, dan KD4 tentang keterampilan. Harus jelas lengkap dicantumkan karena ini RPP-nya tentang RPP yang PAI ya. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensi yang kita fokus itu adalah IPK dari KD3, dari kompetensi dasar pengetahuan. Karena RPP ini dibuat untuk 1 kali pertemuan, nah, maka KD 3.3 ini ya, kita turunkan menjadi IPK. Di sini saya buatnya sebagai contoh, IPK-nya ada 2, yaitu 3.3.1 menjelaskan permulaan dakwah nih, dan juga 3.3.2 ya, mengidentifikasi peristiwa penting dan seterusnya. Ini indikator pencapaian kompetensi. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, sebagaimana amanah kurikulum 2013, tentu jangan dilupakan ada model pembelajaran saintifik gitu ya. Samping model pembelajaran lain yang bisa saja secara integratif kita cantumkan dalam RPP kita. Kemudian media dan sumber belajar. Nah, ini sebagaimana amanah dari surat edaran dan IASP tadi. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, ini ya, kegiatan pembelajaran. Pendahuluan seperti biasa ya, minimal menyangkut kesiapan fisik, kemudian psikis, motivasi dan persepsi. Nah, kemudian kegiatan inti. Kenapa di sini ada fase 1, fase 2 sampai fase 6? Kenapa ada seperti itu? Karena pendekatan pembelajaran dalam RPP ini menggunakan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Maka sintaknya ada 6. Sejak stimulasi, problem statement, kemudian data collection dan data processing, verifikasi sampai ke generalization. Ini adalah fase-fase yang merupakan sintaks dari project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi ini hanya contoh ya, bisa dengan pendekatan lain lah. Nah, kemudian sampai kegiatan penutup. Nah,
nanti di dalam kegiatan pembelajaran kita yang kita bangun dalam RPP juga jangan kita lupakan sebagai amanah pembelajaran abad 21, yaitu adanya literasi gitu kan, adanya berpikir kreatif ya, dan juga komunikatifnya dicantumkan dalam RPP yang kita susun. Nah, kemudian kita lihat ke bagian sebelah kanan. Di sini ada model atau metode pembelajaran. Sebagaimana disampaikan tadi, RPP ini menggunakan metodenya atau pendekatannya, yang lebih tepat pendekatannya project based learning. Kemudian di sini saya tambahkan karakter religius, toleransi khususnya, karena di sini kita akan membersama pembelajaran dengan siswa ya, karakternya religius dan juga khususnya toleransi, karena sesuai dengan materi yang ada, yakni ketika dakwah Nabi Muhammad di Madinah itu ada aspek-aspek toleransi atau moderasi beragama yang dibangun di sana, dan itu akan kita sampaikan kepada anak-anak dalam sebuah pembelajaran. Kemudian ada materi reguler, remedial, dan juga pengayaan. Ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian bagaimana tentang penilaiannya? Nah, di sini saya kasih contohnya, ada penilaian disebut dengan assessment for learning, ada disebut dengan assessment as learning, ada disebut dengan assessment of learning. Kenapa ada 3 jenis pendekatan penilaian? Ini sebagaimana amanah kurikulum 2013 juga. Nah, kemudian perbedaan itu apa? Ketika kita menyebutkan ada assessment for learning, as learning, kemudian of learning. Sebenarnya perbedaan-perbedaannya bisa kita gambarkan begini. Kalau assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Jadi ini kalau assessment for learning gitu ya. Nah, perbedaan dengan assessment as learning bagaimana? Nah, perbedaannya sebenarnya kalau di dalam assessment as learning, penilaian itu melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Nah, ini kalau assessment as learning. Sehingga di sini dikasih contoh. Kalau assessment as learning itu misalnya presentasi. Jadi kan siswa dilibatkan secara aktif dalam proses penilaian tersebut. Nah, kemudian kalau assessment of learning bagaimana? Nah, kalau assessment of learning, sebuah penilaian gitu kan, yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, ini perbedaannya. Maka di sini misalnya setelah pembelajaran selesai, di sini ada penilaian berbasis tes ya, ada berbasis kuis dan seterusnya. Ini tentang penilaian atau assessment. Karena pendekatan dalam kurikulum 2013 ada pendekatan atau 3 pendekatan penilaian. Nah, kemudian di sini ada catatan atau keterangan. Jadi bisa ditambahkan beberapa keterangan. Itu kalau masih ada space gitu kan. Kemudian di sini juga ada kompetensi inti. Nah, mungkin bagusnya kompetensi inti ini ditaruh di atas ya, dekat dengan KI, KD di situ ya, di atas. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan space atau ruang dalam area 1 lembar ini ya. Dalam area 1 lembar ini bagaimana kita manfaatkan ya, supaya RPP kita padat dan berkualitas tentunya ya, karena hanya satu lembar. Dan tentu jangan lupa juga, walaupun RPP kita 1 lembar, tentu harus ada pendukungnya, yaitu lampiran-lampiran
yang disebutkan di dalam RPP itu. Misalnya tampilannya bagaimana, kisi-kisi dan soal yang kita rancang, kita bangun sesuai dengan RPP yang kita cantumkan, RPP yang kita susun. Bagaimana juga misalnya lampiran tentang materi yang kita sebutkan dalam RPP tersebut. Nah, mungkin seperti itu ya. Selamat belajar, selamat mencoba, selamat berkarya untuk kemajuan generasi kita. Mudah-mudahan generasi kita menjadi generasi yang mencerahkan di masa depan. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.